Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah pesugihan genderuwo penglaris warung makan. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, gunakan earphone terbaik kalian ya teman-teman, dan siapkan posisi rebahan kalian yang benar-benar nyaman dalam kalian mendengarkan cerita kali ini. Yuk mari langsung saja kita mulai ceritanya. Oh ya, namun sebelum itu juga, semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan saya mulai. Bangunan semi permanen berukuran 5 kali 3 meter berdiri tegak di tengah perumahan komplek Dirgantara. Komplek yang terletak di Jalan Barbarsari, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ini mayoritas dihuni para mahasiswa perantau dari luar daerah. Warung Buparti, demikian para pembeli biasanya menyebut meskipun nama yang tertulis di banner adalah Warung Dirgantara. Tempat ini menjual berbagai menu makanan dengan harga terjangkau, terutama bagi mahasiswa perantau. Berjajar kursi dan meja panjang yang menjadi tempat biasa para pembeli menyantap pesanannya. Tidak lupa sendok dan juga garpu tertata rapi di atasnya. Suparti, wanita berusia 43 tahun, dan suaminya Aris yang berusia 44 tahun. Merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Kesehariannya menjual berbagai makanan dan minuman untuk mereka yang ingin mengisi perut laparnya. Usaha yang sudah ditekuni bersama sang suami sejak 2004 hingga kini masih menjadi mata pencaharian utama mereka. Dulu, awal buka sekitar 2004. Awalnya datang ke Dirgantara merawat orang jompo, tapi 1 tahun kemudian meninggal. Setelah itu, Suparti merasa jika bekerja ikut dengan orang bakalan kurang mandiri ke depannya. Kebetulan saat itu ada kesempatan untuk berjualan makanan setelah meminta izin kepada Pak Budi sebagai kepala RT Dirgantara untuk menggunakan lahan kosong yang ada di daerah itu. Mayoritas pelanggan warung Suparti adalah mahasiswa dan para pekerja di sekitar kompleks Dirgantara. Sekitar pukul 12:15 menjadi puncak kepadatan para pembeli pada tempat makan tersebut. Tak ayal antrean beberapa orang tampak terlihat saat memasuki jam makan siang. Ahmad Prayoga adalah mahasiswa Universitas Atmajaya. Sudah sejak lama tinggal di salah satu indekos yang terletak di kompleks Dirgantara. Sudah sejak lama pula ia mengandalkan warung Buparti sebagai tujuan kala perutnya lapar. Harganya sangat murah dibanding tempat makan yang lain soalnya. Sekali makan dengan nasi telur sama orek tempe hanya 6.000, jadi bisa banget buat hemat pengeluaran, ujarnya. Tempat yang sering terlihat ramai pada jam makan siang pada masa pandemi COVID-19 menjadi sepi. Efek pandemi COVID-19 sangat terasa bagi usaha yang terbilang sederhana. Pelanggannya yang merupakan mahasiswa dari luar kota satu persatu meninggalkan tanah rantau karena pemerintah menetapkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar. Wanita parubaya tersebut mengaku dulu saat keadaan normal kurang lebih 15 kg nasi habis terjual dalam sehari. Kondisi tersebut tidak lagi ia alami selama pandemi COVID-19. Pada puncak pandemi tahun 2021, warung dengan atap asbes seng tersebut hanya menjual 2-3 kg nasi dalam sehari. Itu pun habis untuk konsumsi pribadi. Kadang dalam sehari sering merugi daripada untungnya hingga Buparti dan suaminya mengganti jam bukanya hanya malam saja agar tidak merugi.
Seiring berjalannya waktu, pandemi yang mulai bisa dikendalikan, kini perlahan warung Bu Parti mulai ramai seperti sedia kala meskipun belum sepenuhnya. Mahasiswa yang mulai berkegiatan lagi, yaitu di kampusnya, membawa dampak positif kepada penjualan tempat makan tersebut. Dengan iringan suara menggoreng salah satu menu pesanan pembeli. Dalam sehari setidaknya habis 7 kg, angka tersebut memang setengah dari penjualan normalnya dulu. Tetapi hal itu ia syukuri, setidaknya tidak ada lagi rugi yang ditanggung. Namun, seiring berjalannya waktu, entah sebab apa Bu Parti mengernyit heran. Sejak pagi belum ada satupun pembeli yang datang ke warung makannya. Tidak seperti biasanya, itulah yang ada di pikirannya Bu Parti. Bukan lagi masalah pandemi, namun kali ini warungnya mendadak sepi. Mahasiswa pun sudah banyak yang berangkat ke kampus, namun tidak ada satupun yang mampir ke warungnya. Bu Parti pun terus menunggu dan juga menunggu. Benar-benar tidak ada satupun pembeli yang datang. Itu pun kemudian ia memutuskan untuk segera menutup warung makannya. Sambil berjalan masuk ke rumah, Bu Parti terus-menerus berpikir, sudahlah. Mungkin hari ini saja warungku sepi, besok pasti akan banyak pembeli yang datang lagi, gumamnya. Keesokan harinya seperti biasa, Bu Parti kembali membuka warung makannya. Dia yakin sekali pasti akan ada banyak pembeli seperti dulu. Bu Parti tersenyum senang saat ada seorang ibu-ibu menghampiri warung makannya. "Pak, saya beli tempe gorengnya." "Baik, Bu." Dengan sigap Bu Parti melayani ibu tersebut. "Ini uangnya, terima kasih ya." "Terima kasih kembali, Bu," jawab Bu Parti, "dan sudah aku duga kan, hari ini pasti akan ada pembeli lagi," ujarnya. Namun sampai pukul 1 siang hanya ada ibu-ibu yang tadi membeli dagangannya. Dengan kesal ya Bu Parti membereskan warung makannya dan segera menutupnya. "Belum ada yang beli juga?" tanya Aris suaminya. "Hanya ada satu pembeli. Aku sudah pusing. Kemarin kan warung kita laku. Ya selalu ramai pembeli, tapi sekarang kok seperti ini ya. Kalau begini terus, kita mau hidup bagaimana? Kita mendapatkan uang hanya dengan membuka warung makan," sentak Bu Parti dengan kesal. "Ya sabar saja, Bu. Kalau belum rezekinya ya kita bisa apa?" ujar Aris menenangkannya. Ririn yang mendengar keributan dari dalam kamar segera keluar. "Kenapa, Bu?" tanya Ririn dengan heran. "Gak apa-apa." "Ya udah, kamu masuk kamar lagi, Ki," ujar Bu Parti sambil tersenyum. Ririn terdiam dan menundukkan kepalanya. Bu, uang sekolah belum dibayar 2 bulan, Bu. Uang buku juga belum. Bu guru nagihin terus. Katanya kalau nggak dibayar-bayar, ya bisa-bisa aku diskors." Ririn berbicara takut-takut. "Ya bagaimana mau bayar uang sekolah dan juga bukumu? Warung kita saja akhir-akhir ini sepi, tidak ada pembeli." Bu Parti sepertinya benar-benar merasa kesal dan frustasi. Dia sangat bingung mengapa warungnya sangat sepi sekali sekarang. Aris menghela nafasnya. "Bapak dan Ibu akan cari cara untuk membayarnya. Sekarang kita belum ada rezeki," kata Aris sambil mengusap kepala Ririn. Ririn hanya mengangguk. Dia tahu ekonomi keluarganya pas-pasan saja. Mereka mendapatkan uang hanya dengan membuka warung makan. Mencari lowongan kerja sangat sulit. Dan ya benar-benar buruknya lagi, warung mereka sekarang sepi pelanggan seperti ini. "Aku akan cari cara agar warung kita tidak sepi terus. Apapun itu caranya, aku akan lakukan asalkan kita mendapatkan uang." Hari ini Bu Parti tidak membuka warungnya. Dia sudah bersikeras untuk segera, ya sementara, tidak akan membuka warungnya dulu. Walaupun Aris sudah membujuknya, mereka harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Namun Bu Parti tetap pada pendiriannya, dan hari ini warung makan mereka benar-benar tidak buka. "Ya sudah, Bu, aku akan cari lowongan kerja. Pekerjaan apapun itu akan aku terima," ucap Aris. "Baiklah," balas Bu Parti. Aris berjalan dengan kesal.
Dia tidak mendapatkan satu pekerjaan pun. Sulit sekali mencari pekerjaan sekarang, gerutunya. "Pak." Aris menghentikan langkahnya dan berbalik badan. Ternyata salah satu dari beberapa bapak-bapak yang sedang berkumpul di sebuah pos ronda. "Sini aja dulu, Pak. Gabung sama kita. Kayaknya Bapak lagi ada masalah ya." Aris pun menghampiri mereka dan ikut duduk di pos ronda tersebut. "Iya nih Pak, saya lagi ada masalah. Warung makan saya sepi terus sekarang. Saya mau cari pekerjaan lain tapi susah sekali," jelas Aris. "Saya ada urusan Pak, tapi itu pun kalau Bapak mau melakukannya." Aris menaikkan sebelah alisnya dengan bingung. "Usulan seperti apa Pak?" "Bapak bisa menggunakan cara yang instan, yaitu dengan melakukan pesugihan, perjanjian dengan dukun agar warung makan Bapak banyak pelanggannya." Aris sedikit terenyak mendengarnya, tapi dia kemudian berpikir, jika warung makannya sepi terus, dia benar-benar tidak tahu lagi harus bagaimana, ditambah sulit mencari lowongan pekerjaan. Jika melakukan pesugihan, dia tidak perlu lagi bersusah payah mencari uang. Dia memikirkannya sekali lagi, tidak ada jalan lain lagi, dia harus melakukan itu. "Baik Pak, saya setuju dengan usulan Bapak, tapi apa Bapak tahu dukun mana yang bersangkutan?" Tanya Aris seperti itu. "Saya tahu Pak, rumahnya jauh dari pemukiman warga. Nanti malam kita ke sana, saya tunggu di tempat ini." Aris mengangguk. Setelah berterima kasih, dia segera pulang ke rumah. Masih ada sedikit keraguan yang ada di hatinya, tapi keinginannya untuk mendapatkan uang menutupi semuanya itu. Sesamanya di rumah, Aris segera masuk. Dia tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa bahwa ia mengikuti pesugihan, termasuk kepada istri dan anaknya. "Dapat pekerjaannya Pak?" tanya Buparti. Aris menggeleng. "Tidak, tapi mulai besok kita tetap akan kembali membuka warung makan." Setelah berkata begitu, Aris langsung masuk ke kamar. Buparti awalnya terlihat bingung, tetapi mau bagaimana lagi? Aris suaminya tidak mendapatkan pekerjaan, dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap membuka warung makan untuk mendapatkan uang. Begitulah yang ada di pikiran Buparti. Malam ini Aris sudah bersiap-siap untuk menemui dukun yang akan membantunya mendapatkan kekayaan. "Mau kemana Pak?" tanya Buparti saat melihat suaminya hendak membuka pintu depan. "Ada urusan, aku pergi dulu. Assalamualaikum." Aris bergegas pergi, jalan kaki menuju pos ronda yang tadi siang ia datangi. "Waalaikumsalam," jawab Buparti dengan pikiran yang masih dipenuhi tanda tanya. Dengan langkah yang pasti, Aris sudah sampai di pos ronda tersebut. Seorang hansip dan juga dua orang warga sedang duduk di sana. Salah satu warga tersebut adalah bapak yang akan menemani Aris ke tempat dukun pesugihan tersebut. "Mari Pak, ikut duduk di sini," ucap hansip tersebut. Aris tersenyum. "Tidak usah Pak, saya sama Pak Selamat mau pergi dulu," tolak Aris dengan halus. "Pergi kemana?" tanya seorang warga yang sedari tadi hanya diam. "Ke dukun," jawab Pak Selamat dengan santai. "Ah, serius kamu? Mau ngapain ke sana?" "Hati-hati, akibatnya sangat besar. Syaratnya harus dipenuhi. Lagi pula, itu tidak baik dilakukan," nasihat warga tersebut. Aris semakin ragu setelah mendengarnya. Dia menjadi sangat bimbang. Pak Aris yang mau mendapatkan uang melalui ritual pesugihan. Setauku pesugihan untuk mendapatkan kekayaan itu adalah pesugihan genderuwo, jelas Pak Selamat. Sudahlah, saya akan melakukan apapun. Ekonomi saya sedang sulit sekali. Tidak usah sok menasihati." Aris tiba-tiba menjadi sangat marah. "Ayolah Pak Selamat, kita langsung saja pergi ke dukun itu." Hansip dan juga warga itu pun hanya memandangi kepergian mereka. Mereka sampai di sebuah rumah. Bukan rumah, lebih tepatnya gubuk yang sudah terlihat tua.
Benar saja, tempat tinggal dukun ini jauh dari pemukiman warga. Dari luar, suasana terlihat sangat angker. Pohon besar mengelilingi hampir seluruh gubuk itu. Aris sudah merasakan hawa yang tidak enak ketika dia baru saja sampai di sini. "Ayo masuk, Pak Aris," ajak Pak Selamat. Aris menarik napasnya dan segera mengikuti Pak Selamat yang sudah jalan lebih dulu ke depan pintu gubuk itu. "Permisi," panggil Aris. Cukup sekali saja mereka mengetuk pintu. Seseorang sudah berdiri di depan mereka. Seseorang yang lebih tua itu, tepatnya seperti seorang dukun, hanya menjawab dengan suara deheman yang berat. Kami kesini ada keperluan untuk mendapatkan kekayaan secara instan dengan melakukan ritual pesugihan." Aris menjelaskan maksudnya. Dukun yang mengenakan baju hitam dan celana hitam serta rambut panjang gondrong itu menatap Aris tajam dan segera membuka suara. "Panggil aku Mbah saja, cepat masuk." Tanpa berkata-kata lagi, Aris dan Pak Selamat segera masuk ke gubuk tua milik Mbah tersebut. Terlihat banyak sesajen-sesajen bunga dan lainnya, termasuk juga barang-barang yang tidak Aris ketahui fungsinya. Yang pasti benda itu adalah benda-benda keramat yang dianggap mistis. "Ceritakan masalahmu," ucap Mbah itu. Aris menjelaskan, mulai dari warung makannya yang sepi dan susah mencari lowongan pekerjaan. Mbah itu terkekeh. "Itu mudah, aku bisa membantumu. Tetapi kau harus penuhi syaratnya. Jika tidak sanggup, kau dan keluargamu yang akan menjadi target." Aris menelan ludah. Dia memikirkan matang-matang lagi rencananya ini. "Baik, Mbah, saya akan penuhi syaratnya," Aris menjawab dengan mantapnya. Mbah itu langsung melakukan ritualnya. Ritual pun selesai. Benar kata Pak Selamat, pesugihan genderuwo adalah cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Akan tetapi Aris harus mencari tumbal manusia sebagai syaratnya. Jika tidak bisa dipenuhi, dampaknya akan sangat besar. Sekarang, sesosok genderuwo akan memberikan uang yang banyak kepada Aris. Genderuwo itu juga menghuni warung makan Aris yang terletak di depan rumahnya untuk menarik pembeli, sehingga uang Aris semakin banyak dan juga banyak sekali. Walaupun Aris sedikit takut saat melihat sosok itu secara langsung, badan yang tinggi besar, bulu lebat berwarna hitam, taring yang panjang dan mata merah, tetapi dialah yang akan membantunya mendapatkan uang. Ada rasa senang di hatinya karena sebentar lagi dia akan kaya raya. Kalau soal tumbal itu mudah, yang penting uangku banyak, gumamnya sekarang dengan senang. Tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Aris membuka pintu rumahnya dengan perlahan. Istri dan juga anaknya pasti sudah tertidur. Baru saja dia akan menutup pintu, Bu Parti sudah berada di sampingnya. "Dari mana aja, Pak?" Aris menjawab gelegapan. "Tadi urusannya merepotkan." "Sudah, aku mau ke kamar dulu, mau tidur," ucapnya dan segera berjalan menuju kamar. Bu Parti yang melihat itu dan terlalu memusingkannya, dan dia itu segera menyusul suaminya ke kamar. Dini hari Aris terbangun karena mendengar suara yang terdengar berat dan menakutkan. Perlahan Aris membuka matanya. Dia melotot dengan kaget saat melihat sosok bertubuh tinggi besar dan berbulu hitam lebat itu sudah ada di samping rajangnya. Apa maumu?" tanya Aris ketakutan. "Aku memintamu untuk menyediakan tumbal dan sesajen di malam Jumat besok. Mulai sekarang setiap malam Jumat kau harus menyediakan itu untukku. Aku tidak mau tahu. Jika kau langgar, aku tidak akan segan-segan untuk mengusik kehidupan kalian," sergahnya. Aris mengangguk-angguk paham. Baiklah, aku pasti akan melakukannya." Sosok itu menyeringai dan segera menghilang dari sana. Aris mengubah posisi menjadi duduk dan berpikir.
Siapa yang akan aku korbankan untuk dijadikan tumbal? Aris mengangguk-angguk paham dan dia pun akhirnya tersenyum lagi sumringah saat melihat warung makannya yang kini sangat ramai oleh pembeli. Bahkan Bu Parti dan Ririn ikut melayani mereka. Kalau begini terus, dalam waktu dekat aku bisa jadi kaya raya. Ya, batin Aris bahagia. Alhamdulillah ya Bu, warung makan kita ramai lagi, ujar Ririn senang. Iya, Ibu sangat bersyukur Allah memberikan rezeki untuk kita, balas Bu Parti. Aris yang mendengar percakapan itu berpura-pura tidak tahu. Dia terus memikirkan bahwa sebentar lagi dia akan segera menjadi tuan di kampungnya. Oh iya Bu, sore ini teman-teman bakal datang mau ngerjain PR bareng, izin Ririn dan ya sudah. Sehingga ceritanya di sore hari ketiga teman Ririn datang ke rumahnya. Ririn menyambut mereka dengan senang. Ayo masuk, ajaknya. Kita salah satu teman Ririn, tampak gelisah. Matanya bergerak liar melihat ke segala ataupun sekitar warung makan tersebut, tanpa mendengar kalimat Ririn yang mengajaknya masuk. Kit, kamu kenapa? Iya ya. Kita tersentak dan tersadar dari lamunannya. Dia malah cengengesan untuk menutupi kegugupannya. Kenapa kamu? Tanya Ririn dengan heran. Enggak. Ya udah, ayo masuk. Keempat anak itu sudah duduk melingkar di lantai. Kertas berserakan dan beberapa buku terbuka lebar. Sesekali mereka meminum sirup yang disuguhkan Bu Parti. Rin, aku boleh ngomong sesuatu nggak? Bisik kita takut-takut. Ngomong aja Git, balas Ririn sambil menulis jawaban di buku tugasnya. Tadi aku lihat di sekitar warung makan, yang di sekitar warung makan kamu itu ada makhluk yang badannya tinggi dan gede banget. Ada bulunya hitam lagi, taringnya panjang banget. Aku juga ngerasa kayak ada energi negatif gitu di rumah kamu. Sebelumnya kan nggak ada yang kayak gini. Jelas kita pelan. Ririn mengetikkan tangannya yang sedari tadi sibuk menulis. Dia menolehkan kepalanya ke arah kita. Dia agaknya percaya dengan ucapan kita barusan karena Ririn tahu kita itu punya indera keenam. Serius Kit? Kita mengangguk yakin. Itu kayaknya genderuwo deh Rin. Seketika jantung Ririn berdegup kencang mendengarnya. Dia merasakan ia sangat ketakutan sekarang. Alhasil selama mengerjakan tugas, dia tidak fokus karena terlalu memikirkan ucapan kita tadi. Tidak lama mereka pun pamit pulang. Pulang dulu ya Rin. Maaf kalau kamu kepikiran atau malah jadi ketakutan. Aku cuma bilang yang sebenarnya saja kok. Daripada dibiarin, perbanyak doa dan ibadah aja. Kalau itu makhluk udah gangguin, panggil Ustadz deh, tutur kita sambil memegang kedua bahu Ririn. Ririn mengangguk dan tersenyum. Iya pasti, makasih ya. Kamu serius Rin? Tanya Bu Parti sambil duduk di sofa ruang tengah. Ririn mengangguk. Iya Bu, Ibu tahu kan kalau kita itu punya indera keenam? Ibu jadi percaya nggak percaya nih? Sebelumnya rumah kita nggak pernah ada kejadian kayak gini. Kalau memang benar ada, rajin beribadah untuk meminta perlindungan kepada Yang Kuasa, nasihat Bu Parti dengan bijak. Iya pasti Bu. Tiba-tiba Aris datang dan ikut bergabung bersama mereka. Ngomongin apa nih? Ini Pak, kata temannya Ririn yang punya indera keenam, di sekitar warung makan kita itu ada genderuwo. Terus katanya rumah kita ada energi negatifnya. Ibu jadi was-was, jelas Bu Parti. Aris terkejut yang mendengarnya. Nada bicaranya naik 1 oktav. Kalian percaya sama yang begituan? Belum tentu juga. Jangan mudah percaya dan berpikiran aneh-aneh. Setelah itu Aris bangkit dari duduknya dan segera berlalu menuju kamar. Bu Parti dan juga Ririn yang melihatnya hanya perpandangan antara heran dan bingung. Warung makan yang kini berpindah di depan rumah itu benar-benar ramai. Buktinya untuk melayani para pembeli, perharinya Bu Parti dapat menghabiskan 4 kuintal beras. Di samping itu, pengunjung yang hadir juga berada dalam antrean yang sangat-sangat panjang.
Sebelumnya rumah makan itu benar-benar amat sepi. Dalam satu hari hanya ada 1 hingga 2 pembeli yang makan di sana. Akan tetapi 5 bulan berjalan setelah perjanjian Aris dengan iblis itu, perubahan rumah makan itu sangatlah drastis. Tampak seperti benar-benar tiba-tiba, rumah makan tersebut kian ramai. Di depan rumah makan kini disediakan tempat parkir yang luas. Terdapat banyak mobil mewah dan motor yang berjejeran. Dan selama ini yang dijadikan tumbal oleh Aris adalah para pelanggannya. Buparti sendiri sebagai warga kompleks Dirgantara terheran-heran. Kok setiap malam Jumat Kliwon pasti ada yang meninggal ya? Aneh sekali rasanya. Aris sendiri hanya sibuk mencari nama-nama yang akan dijadikan tumbal. Jarang sekali ia membantu istrinya di warung. Sementara Ririn ini masih selalu kepikiran dengan omongan temannya tentang sosok genderuwo yang berada di rumahnya. Pernah sesekali ia melihat ayahnya bertingkah aneh dengan membawa 1 kantong bunga melati serta dupa yang dinyalakan. Seperti yang diarahkan oleh Mbak Dukun, Aris selalu memberikan sesajen untuk setan dan tumbal yang bersekutu dengannya. Semua itu dilakukan di satu ruangan yang terletak di samping kiri bagian belakang warungnya. Semua dilakukan ketika istrinya sudah menutup warung, karena siapapun tahu bahwa bersekutu dengan setan adalah perbuatan berdosa dan bisa mengundang amarah. Apalagi amarah pengunjung warung makannya. Upaya Aris untuk menyembunyikan cara curang untuk berbisnis akhirnya terbongkar. Suatu malam ia pernah pergi untuk menemui Mbah Dukun tanpa membereskan sesajen terlebih dahulu. Keesokan harinya, seorang pelanggan yang hendak ke toilet melihat ruangan yang digunakan Aris dari salah pintu yang tidak tertutup rapat. Dan selanjutnya adalah ketidakpercayaan dan pandangan negatif terhadap Aris. Warung makannya tidak lagi didatangi oleh orang-orang, bahkan beberapa orang berani untuk membuang ludah ketika melewati warungnya. Kabar bahwa Aris melakukan pesugihan sudah tersebar luas dan pada akhirnya sampai ke telinga Buparti. "Pak, benar apa yang diomongkan warga, Pak? Kalau Bapak melakukan pesugihan?" "Iya benar." Aris pun tidak bisa berkata apa-apa. Akibat sudah terendus, Aris lebih berhati-hati dalam menyajikan sesajen. Kehati-hatian ini kemudian malah membuat ia melakukan kesalahan lain. Karena ingin membuktikan bahwa ia tidak melakukan pesugihan, ia terpaksa untuk tidak memberikan sesajen dan tumbal di malam Jumat Kliwon dengan alasan bahwa orang yang iseng untuk mencari kebenarannya itu percaya. Pria itu lupa bahwa tidak ada toleransi jika melakukan kesalahan dalam pesugihan itu. Hal buruk yang dijelaskan oleh Mbak Dukun menjelma menjadi penyakit misterius yang menjangkiti anaknya secara tiba-tiba. Akhirnya satu perjanjian membawanya kepada penderitaan seumur hidup. Istri dan anaknya meninggal sebagai tumbal bagi iblis atas pesugihan yang dilakukan oleh Aris. Musibah ini pada akhirnya mengganggu fisiknya maupun mentalnya. Ia tidak lagi memberikan tumbal dan sesajen dan warung makannya berakhir gulung tikar. Ia dirawat oleh tetangganya. Tidak ada lagi yang dilakukan kecuali berbaring lemas di ranjang lusuh dengan iblis yang mengangkang di atasnya bersama tatapan yang mengerikan. Langit masih saja mendung dan hujan deras tidak kunjung reda. Berawal dari kematian itu, Aris amat menyesali kelakuannya selama ini. Tetapi apa daya, di samping itu, karena kehilangan itu juga sudah terlanjur terjadi. Orang-orang telah mengetahui kejahatan Aris yang selama ini menggunakan pesugihan untuk melariskan warung makannya itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak dan mendengarkan video kali ini dan cerita ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian terhibur dan juga kalian bisa mengambil banyak sekali pembelajaran yang terkandung dalam cerita kali ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian terus membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru mampir, kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya
agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan untuk kalian juga yang memiliki pengalaman horor atau kisah-kisah horor lainnya, kalian bisa ceritakan melalui alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Yang nantinya cerita kalian akan ditulis oleh Manafila dan juga saya bacakan di sini seperti cerita ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya kurang jelas ataupun artikulasi saya mungkin banyak yang salah juga, ataupun juga pembawaan saya terlalu lambat atau mungkin terlalu cepat juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita menarik selanjutnya hanya di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.